Shalom teman-teman, saudara-saudariku dimanapun kita semuanya berada. Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa berjumpa kembali di dalam akun kesaksian rohani saya. Dan pada hari ini saya pengen cerita. Saya mau cerita bahwa saya adalah anak pertama dari ke-8 saudara. Artinya saya memiliki 7 orang adik. Dan kami dilahirkan semua adalah dari orang tua yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saat ini yang mengenal Tuhan Yesus dan mengikut Dia sementara cuman saya. Jadi selama 13 tahun ini saya seorang diri berjuang bagaimana supaya saya bisa mengikut Tuhan, sekalipun banyak rintangan dan tantangan, banyak sekali hujatan dan juga penghakiman, baik dari keluarga ataupun orang lain. Nah, tetapi saya sangat mengasihi keluarga saya sedari kecil. Kami memang lahir dari keluarga yang sangat minus, sehingga kami harus mencari uang sendiri, mencari penghidupan sendiri, mencari uang sekolah sendiri dari saya SD, SMP sampai SMA. SD dulu saya dan adik-adik saya berjualan gorengan gitu, dan saya juga mengalami bully atau mengalami omongan yang tidak enak dari teman-teman atau juga dari guru-guru gitu. Kemudian saya lewati, saya SMP, saya SMA. Saya SMA ngamen ya di salah satu traffic lamp kota Surabaya. Terus saya juga jualan koran, dan saya juga pernah ketangkep 3 kali sama Pol PP karena kan tidak boleh anak di bawah umur bekerja gitu ya. Tapi apa boleh buat, jika perut sudah lapar, daripada saya mencuri, daripada saya melakukan hal-hal yang tidak benar, lebih baik saya turun ke jalan dan saya ngamen. Nah, dari dulu itu karena saya anak pertama, saya menjadi menjadi tumpuan atau menjadi tulang punggung gitu ya bagi adik-adik saya juga, bagi orang tua saya juga. Sampai pada hari ini juga saya terkadang bingung ketika saya mendapati adik-adik saya itu tidak bisa bayar sekolah atau tidak bisa makan bahkan gitu. Saya selalu membagi-bagikannya, meskipun yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa gaji saya itu tidak bisa cukup untuk saya sendiri dan ketiga anak saya. Tetapi saya selalu berdoa supaya Tuhan itu memberikan kepada saya benih untuk saya tabur, untuk pelayanan saya, untuk orang tua saya, meskipun mereka belum percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya sangat mengasihi mereka. Saya tidak pernah bilang sama mereka kalau saya itu nggak punya uang, kalau saya itu sendiri juga belum cukup untuk anak-anak saya. Tapi saya nggak pernah bilang sama mereka ketika mereka meminta kebutuhan mereka. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kasih sama orang tua saya, apa yang saya beri sama orang tua saya. Karena orang tua saya juga tidak memiliki rumah juga, dan ada adik yang saya masih sekolah. Dan yang saya pengen saksikan adalah bahwa saya tahu hukum Taurat yang kelima adalah hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu, dan berkat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi saya bingung bagaimana saya bisa memberkati mereka, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kegiatan saya itu sehari-hari adalah kerja. Kalau jam segini saya kerja ya, nanti pulang jam 4, jam 5. Terus saya kuliah, dan saya kuliah ini saya disponsori oleh seseorang. Saya sekolah di STT di kota Surabaya untuk memperlengkapi pelayanan saya. Terus
Pelayanan saya pun juga semua disediakan oleh Tuhan ya. Kemudian kuliah sampai malam, dan saya kerja tugas ya, saya mengerjakan tugas hingga kadang larut malam. Itu saya masih pelayanan, saya masih harus ngobrol sama orang yang ingin konseling dengan saya dan mendoakan mereka. Kemudian saya itu merasa sangat lelah ya, sangat lelah gitu. Tubuh saya sangat capek, tubuh saya sangat merasa nggak kuat gitu. Tuhan, saya nggak kuat, dari pagi saya harus bekerja keliling ya, naik motor dari Surabaya Sidoarjo, terus kemudian saya harus pulangnya, saya harus kuliah, dan setelah kuliah saya harus kerjain tugas, kemudian saya harus mendoakan, saya masih harus melayani. Saya tidur kurang lebih 4 sampai 5 jam dalam satu hari, dan saya merasakan capek sekali. Tetapi ada suatu penghiburan yang besar dari Tuhan, dan ada kekuatan yang besar dari Tuhan ketika saya itu tidak pernah bilang sama siapa-siapa. Contohnya ketika saya membutuhkan uang SPP anak saya, atau saya ingin memberkati orang tua saya, atau saya ingin memberikan kepada orang lain. Tuhan gerakan saya untuk melayani, misalkan kamu berangkat ya ke yayasan kanker, atau kamu berangkat ke panti asuhan A atau B, tapi saya nggak pernah punya uang. Tapi Tuhan memberikan saya penghiburan ketika ada seseorang yang memberkati pelayanan saya, yang memberkati orang tua saya, atau yang memberkati anak-anak saya. Saya bilang, Tuhan, ini ada uang masuk untuk apa? Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini uang masuk untuk apa? Dan Tuhan selalu memberikan petunjuk, ini untuk memberkati A, memberkati B. Bahkan Tuhan pernah bilang bahwa ini untuk orang tua kamu yang kamu sudah doakan. Sekalipun kamu gak punya uang, tapi kamu mengingat orang tuamu, kamu mengasihi mereka, sekalipun saat saya menjadi murtadin. Pada awalnya dulu saya dibilang jual agama, saya dibilang murtad, saya dibilang tidak berakhlak, tidak memenuhi hukum fikih. Kadang saya juga diomongin di belakang ya. Kadang saya juga merasa bahwa saya dihakimi dan dihujat. Saya merasa bahwa itu adalah hal-hal yang wajar, dan meskipun saya dari kecil juga tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua secara utuh, saya juga belum pernah merasakan bagaimana hidup cukup bahkan berlimpahan. Tetapi saya tetap mengasihi adik-adik saya, mengasihi orang tua saya, dan saya rindu bisa memberkati mereka di masa tua mereka, dan saya rindu saya bisa menjadi teladan dan menjadi berkat buat orang tua saya. Dan ketika Tuhan memberikan kepada saya, Tuhan, ini uang untuk apa? Tuhan bilang, ini untuk orang tuamu, ini untuk adikmu yang masih sekolah. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Dan saya sangat terharu ketika Tuhan bilang, thank you ya. Saat kamu kecil sampai saat ini, kamu mengalami kepahitan hidup, tapi kamu tidak pahit sama aku. Thank you bahwa kamu mau melayani aku sekalipun tubuhmu sudah sangat lelah. Thank you ya, kamu sudah mengingat orang tuamu sekalipun banyak hal-hal yang trauma di dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan bilang thank you sama saya, itu nggak pantas, itu nggak layak. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji matamu, siapa? Dan saya hanya hambanya, hanya jongos Tuhan yang tidak layak. Tuhan bilang thank you sama saya. Dan itulah kesaksian saya buat teman-teman yang saat ini melayani, baik itu dalam tenaga, pikiran, ataupun dana. Percayalah bahwa Tuhan itu mengerti, Tuhan itu peduli dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itulah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat semua. Tuhan Yesus memberkati.